Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Nama saya Marwan. Dulu, saya hanyalah pedagang kecil di pasar. Hidup pas-pasan, sering dihina, bahkan dilecehkan oleh saudara sendiri. Tapi sekarang, rumah saya 3 lantai, mobil ada 2, dan istri saya tak lagi malu mengakui siapa suaminya. Tapi, semua itu bukan hasil kerja keras. Dulu, saya pernah mendengar desas-desus tentang pesugihan Gunung Kendil, gunung yang angker, di mana orang bisa kaya dalam semalam asalkan berani bayar harga. Saya datang ke sana, dibantu seorang dukun tua yang hanya dikenal dengan nama Mbah Karno. Malam itu, saya membuat perjanjian. Tumbal pertama adalah ayam hitam, lalu kambing, lalu berlanjut ke sesuatu yang lebih gelap dan lebih berdarah. Tahun pertama, bisnis saya naik drastis. Tahun kedua, saya buka toko cabang. Tapi mulai tahun ketiga, saya tak bisa tidur. Setiap malam, saya bermimpi didatangi sesosok perempuan berbaju putih. Wajahnya rusak seakan terbakar, matanya hanya lubang hitam yang mengeluarkan darah. Dia berdiri di pojok kamar, hanya menatap, lalu berbisik, "Waktumu hampir habis, Marwan." Saya mengabaikannya, tapi teror itu semakin nyata. Setiap jam 3 pagi, televisi menyala sendiri. Kipas angin berputar walau tidak dicolok. Istri saya ketindihan hampir tiap malam, hingga ia mulai membaca surat Yasin setiap habis maghrib. Saya mendatangi Mbah Karno untuk membatalkan perjanjian. Tapi ia tertawa sambil menunjukkan tangannya yang mulai menghitam dan membusuk. Pesugihan ini gak bisa dibatalkan. Cuma bisa ditunda, kecuali kamu bertobat, dan siap kehilangan segalanya. Saya tidak mau. Saya masih ingin menikmati kekayaan saya. Tapi malam itu, semuanya berubah. Sekitar jam 2.45 pagi, listrik rumah padam. Anjing peliharaan saya menggonggong keras, lalu terdiam. Saya keluar kamar, dan melihat darah mengalir dari tangga lantai atas. Saya naik dengan tangan gemetar. Istri saya, Sari, tergeletak di kamar, tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar. Di cermin, saya melihat bayangan sosok perempuan rusak itu, tersenyum, tumbal terakhir sebelum tobat. Saya lari ke langgar kecil di belakang rumah. Azan subuh belum berkumandang, tapi saya sujud, menangis, meminta ampun. Mulut saya menyebut nama Allah berkali-kali, meski tenggorokan terasa dicekik. Lalu, saya mendengar langkah berat di belakang saya. Nafas makhluk itu kasar, seperti banteng mengendus. Tubuh saya lemas. Namun, azan subuh terdengar. Dari kejauhan, langkah itu berhenti. Udara yang pekat perlahan menghilang. Saya menangis sejadi-jadinya. Hari itu, saya tinggalkan semua, bisnis, rumah, mobil. Sekarang, saya tinggal di surau kecil. Mengajar anak-anak mengaji.
Banyak yang bilang saya gila, pernah kesurupan, atau bahkan membunuh istri saya. Biarlah, yang tahu kebenarannya, cuma saya, dan makhluk itu. Yang masih sering berdiri di belakang saya, setiap malam Jumat. Sudah 2 tahun sejak saya meninggalkan dunia lama saya. Surau kecil di ujung desa ini menjadi tempat saya berteduh, salat, dan memohon pengampunan. Tapi dosa masa lalu, tak semudah itu menghilang. Suatu malam, setelah salat Isya, saya duduk sendiri di serambi surau. Hujan turun deras, dan suara petir memecah keheningan. Lalu, seorang anak kecil datang. Basah kuyup, diam menatap saya dari pintu masuk. "Pak Ustaz, saya boleh tidur di sini?" tanyanya lirih. Saya mengangguk. "Namamu siapa, Nak?" Dia tak menjawab, hanya duduk bersila, lalu memandang langit-langit surau. Matanya kosong. Ada yang aneh. Tapi saya memilih diam. Tengah malam, saya mendengar suara langkah kecil, lalu lantunan lagu Jawa kuno dari dalam surau. Lagu itu tak asing. Itu lagu yang saya dengar dari Mbah Karno saat pertama kali memulai ritual pesugihan. Saya bangun dengan keringat dingin. Anak itu berdiri menghadap dinding, kepalanya miring tak wajar, tangannya menggenggam sesuatu, sebuah boneka kayu, identik dengan tumbal yang dulu saya tanam di belakang rumah saya. Saya mendekatinya pelan, tapi sebelum saya menyentuh, dia menoleh. Wajahnya rusak, kulitnya terbakar seperti disiram minyak panas. Matanya kosong. Dari mulutnya, suara berat terdengar. "Kau belum lunas, Marwan, tobatmu belum diterima." Saya terjengkang, membaca ayat kursi secepat mungkin. Anak itu menghilang, tapi boneka kayu itu tertinggal. Saya ambil. Di punggung boneka, terukir tanggal hari ini. Saya menggali tanah di halaman surau, mencari apapun yang terkubur. Dan saya menemukannya, peti kecil berisi sisa-sisa rambut, kuku, dan potongan kain kafan milik istri saya. Itu adalah penyimpanan tumbal, yang seharusnya saya bakar setelah tobat. Tapi saya lupa, saya lalai. Malam itu saya tahu, jika saya tidak menyelesaikan ritual pemutusan, jiwa istri saya akan tetap terikat dalam perjanjian itu. Dan setiap malam Jumat, sosok anak kecil itu kembali, menyuruh saya menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Malam itu, saya tidak tidur. Boneka kayu itu saya letakkan di atas sajadah, dan sepanjang malam saya hanya menangis. Pagi harinya, saya pergi ke makam istri. Di sana, saya merasa hawa dingin membungkus tubuh saya meski matahari terang benderang. Bau anyir tercium samar-samar dari tanah. Batu nisannya retak, seperti pernah dihantam keras oleh sesuatu. Saya tahu, satu-satunya jalan untuk membebaskan arwah Sari adalah dengan melakukan ritual pemutusan, ritual haram yang hanya bisa dilakukan di tempat asal perjanjian, Gunung Kendil. Saya menggendong ransel kecil berisi air wudhu, mushaf, tali pocong bekas penguburan Sari yang saya gali diam-diam, dan boneka kayu tumbal. Saya tidak bilang ke siapapun. Ini urusan saya dengan iblis. Gunung Kendil bukan gunung biasa. Tidak ada jalur resmi,
tidak ada petunjuk arah. Hanya orang-orang terpanggil yang bisa menemukannya. Sore itu, saya sampai di kaki gunung, dan awan hitam sudah menggantung berat. Hutan di sekitarnya sunyi, seperti seluruh makhluk hidup memilih menghindar. Kabut turun cepat, menutupi jalan setapak. Tapi saya terus berjalan, seperti ada yang menuntun langkah saya. Menjelang maghrib, saya sampai di sebuah tanah datar yang dipenuhi batu-batu nisan tak bernama. Di tengahnya, ada pohon beringin tua dengan lubang besar di akarnya. Disitulah, dulu, saya menandatangani perjanjian dengan darah. Saya duduk bersila, membaca doa sebanyak mungkin. Namun, angin berputar liar, tanah bergetar, dan suara rintihan terdengar dari balik akar. Kau datang bukan untuk memberi tumbal, kau datang untuk memutuskan. Sosok Mbah Karno muncul, tapi tubuhnya tak lagi utuh. Separuh wajahnya hilang, dagingnya penuh belatung. Ia duduk melayang, matanya memandangi saya penuh amarah. Kalau kau cabut tumbalmu, akan ada yang harus menggantikan. Saya diam. Kau, atau seseorang yang lebih kau cintai. Saya keluarkan boneka kayu, dan meletakkannya di tanah. Saya siram dengan air wudhu, lalu membacakan kalimat tauhid dan ayat kursi sebanyak-banyaknya. Tanah mulai retak, suara jeritan keluar dari bawah pohon. Dari celah akar pohon beringin, sosok perempuan keluar, Sari. Tubuhnya berlumuran darah, tapi wajahnya tetap seperti dulu. Matanya memohon, Marwan, jangan biarkan mereka tarik aku lagi. Saya peluk dia, tubuhnya dingin. Saya terus melafalkan takbir, sementara makhluk-makhluk hitam mulai muncul dari balik kabut. Mereka tanpa mata, mulut menganga lebar, tubuh tinggi menjulang seperti bayangan besar. Satu makhluk mendekat, tangannya hampir menyentuh Sari. Saya lemparkan boneka kayu ke lubang akar, lalu berteriak, "Ya Allah, saksikan, aku mengembalikan semua ini padamu. Ampuni aku, jangan ambil dia." Tiba-tiba, kilat menyambar pohon beringin. Api menyala, tapi tidak membakar, hanya membuat cahaya menyilaukan. Makhluk-makhluk itu mundur, jeritan mereka pecah di udara, dan kabut mulai terangkat. Ketika saya membuka mata, Sari sudah menghilang. Tapi ada senyum di udara, entah dari mana. Seperti pertanda bahwa arwahnya telah bebas. Saya pingsan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Saya terbangun di surau. Di hadapan saya, ada seorang lelaki tua yang tak saya kenal. Ia berkata, "Kau telah melewati malam pemisahan. Tapi ingat, Marwan, iblis tak pernah suka kehilangan. Suatu saat, mereka akan datang lagi. Bukan untuk menagih tumbal, tapi menagih nyawa pembangkang." Ia pun menghilang begitu saja. Kini, saya masih hidup. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, saya tak pernah tidur. Karena saya tahu, perjanjian tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya ditunda, menunggu waktu yang tepat untuk menuntut balas. Setelah pulang dari Gunung Kendil, hidup saya tampak tenang. Tak ada mimpi buruk, tak ada suara aneh, dan tak ada bayangan hitam yang mengintai. Saya pikir semuanya telah selesai. Tapi saya salah.
Suatu malam, saat sedang mengajar ngaji anak-anak di surau, Naufal, murid saya yang baru berumur 10 tahun, tiba-tiba menangis keras tanpa sebab. Ia menunjuk ke pojok surau sambil berteriak, "Ustaz!" Dia berdiri di sana, hitam, matanya merah. Dia panggil nama Ustaz. Saya menoleh. Tak ada siapa-siapa, tapi hawa dingin kembali menyelimuti surau. Bau amis darah tercium pelan. Sejak malam itu, gangguan kembali muncul, bukan hanya kepada saya, tapi juga anak-anak yang saya ajar. Rania, anak perempuan yatim piatu, tiba-tiba kerasukan. Ia menggigit lidah sendiri lalu berkata dengan suara berat, "Marwan, kau belum lunas. Kau mengkhianati perjanjian. Jiwa-jiwa kami terperangkap karena tobatmu." Saya panik. Saya azankan telinganya, bacakan surat Al-Baqarah. Tapi Rania malah tertawa dan menyebut satu demi satu nama korban tumbal saya dahulu, nama-nama yang tak pernah saya ucapkan kepada siapapun. Saya sadar, ini bukan hanya tentang saya. Para makhluk itu marah. Mereka ingin menuntut balas, dan sekarang mereka menyasar yang paling lemah. Saya pergi ke masjid besar, bertemu dengan seorang ustadz sepuh yang dikenal ahli ruqyah. Ia menatap saya lama, lalu berkata, "Kau membawa kutukan. Tobatmu diterima, tapi tidak semua perjanjian putus begitu saja. Ada yang tidak rela, ada yang masih terikat." Saya tanyakan siapa. Ustaz itu menjawab, "Anak yang kau tolak tumbalnya, anakmu sendiri yang gugur di kandungan istrimu. Arwahnya tidak masuk ke alam rahmat. Ia terperangkap dalam ruang antara, penuh dendam dan benci." Saya jatuh terduduk. Saya teringat, Sari pernah keguguran pada tahun pertama pesugihan. Saat itu saya tak berpikir apa-apa. Ternyata, itulah tumbal pertama yang benar-benar diterima oleh iblis. Dan kini, arwah anak saya sendiri menjadi roh penasaran. Ustaz itu memberikan solusi, saya harus mencari tempat di mana Sari pernah mengalami keguguran, lalu lakukan pemanggilan untuk meminta maaf dan membebaskan ruh si anak. Saya kembali ke rumah lama, yang sudah lama kosong. Dinding penuh lumut, jendela berderit sendiri. Di kamar lama, saya bersujud, menangis, dan memohon. "Nak, ayah minta maaf. Ayah telah tersesat. Ayah menyesal." Tiba-tiba angin kencang masuk, suara tangisan bayi menggema di seluruh rumah. Boneka kayu, yang sudah saya bakar, muncul kembali di atas sajadah. Kini, tubuhnya terbakar setengah. Dari bayangan jendela, sosok kecil muncul. Seorang anak kecil tanpa mata, kepalanya berlumuran darah, menggenggam potongan tali pusar yang sudah mengering. Ia tidak mendekat, hanya berdiri di situ, menatap. Lalu suara halus berbisik, "Ayah, aku ingin tidur di surga, bukan di sini." Saya baca doa, menangis sekuatnya, dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Sosok itu perlahan hilang bersama cahaya putih kecil. Untuk pertama kalinya, saya merasa ada yang benar-benar pergi dengan tenang. Sejak malam itu, gangguan berhenti. Tapi saya tahu, dosa seperti saya tak pernah sepenuhnya bebas. Setiap malam Jumat Kliwon, saya nyalakan pelita kecil di pojok surau.
Bukan untuk menerangi, tapi untuk memberi tanda kalau saya masih di sini. Masih menunggu giliran. Karena kalau bukan saya, mungkin nanti mereka akan kembali dalam wujud lain. Dan ketika itu terjadi, saya harap saya cukup kuat untuk tidak jatuh lagi.